Dalam suasana proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing peserta didik beserta pendidik dan sedang berlangsungnya kegiatan Zoom dengan Pak Simon, yaitu guru bahasa Indonesia. Pak Simon mengawali kegiatan Zoom dengan mengabsen murid-muridnya. Kemudian setelah selesai mengabsen, ia pun memberikan tugas. Baik, Bapak sudah mencatat semua kehadiran kalian di sini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian tugas membuat puisi dan dirangkai sendiri untuk susunan kalimatnya. Dan untuk temanya silakan kalian tentukan sendiri. Untuk deadline tugasnya bisa kalian lihat di kolom tugas yang ada di Classroom. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Dan yang sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri Zoom kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Kegiatan Zoom meeting pun berakhir. Tepat di hari Sabtu, 2 hari sebelum diadakannya kegiatan Zoom kelas 11 IPS 1, Reva sedang berkomunikasi dengan Nurul melalui telepon dan membahas tentang tugas puisi. Halo Nurul, kamu sudah mengerjakan tugas membuat puisi yang diberikan oleh Pak Simon belum? Belum Reva, kalau kamu sudah belum? Aku juga belum Nurul, karena aku masih bingung ingin membuat puisi seperti apa. Oh begitu ya. Sebenarnya aku juga masih bingung ingin membuat puisi dengan tema apa. Karena Pak Simon juga tidak menentukan tema untuk tugasnya. Bagaimana kita coba saja mengajak Niken untuk video call. Kemudian kita tanyakan kepada Niken, dia sudah membuat atau belum tugas membuat puisinya. Siapa tahu saja Niken sudah mengerjakan dan ada ide untuk puisi kita. Aku setuju dengan kamu Reva. Lalu siapa yang memulai video callnya? Aku atau kamu? Aku saja Nurul, belum lama aku lihat Niken sedang online di sosial medianya. Aku coba video call dulu ya. Oke Reva. Reva pun mengirimkan link kepada Niken dan Nurul untuk video call dengan mereka melalui aplikasi Zoom. Setelah semua bergabung dalam Zoom, Niken yang tanpa bertanya pada Reva tentang link yang dikirimnya pun langsung join dalam Zoom itu dan Niken tanpa kebingungan dan memulai percakapan. Tumben sekali kalian mengajakku video call dengan Zoom pagi-pagi seperti ini. Ada apa? Kami ingin tanya kamu Niken, apa kamu sudah mengerjakan tugas membuat puisi yang diberikan Pak Simon? Sudah, baru saja semalam aku menyelesaikannya. Apa tema yang kamu pilih untuk puisimu, Niken? Aku menggunakan tema tentang Hari Guru. Bagaimana dengan kalian? Aku belum membuatnya Niken. Ya, aku juga belum membuatnya. Mengapa kalian belum membuatnya? Jam 5 sore nanti kan adalah batas akhir pengumpulan puisinya di Classroom. Dan besok pada hari Senin ketika Zoom, Pak Simon akan mengkoreksi tugasnya. Kalian mengetahui informasi tersebut, bukan? Ya, kami mengetahui hal itu Niken, tetapi kami sangat bingung sekali dalam memilih tema. Reva benar, Niken. Kami sangat kebingungan. Kira-kira apakah kamu memiliki ide untuk tema puisi aku dan Reva? Bagaimana kalau temanya tentang kegiatan liburan atau tentang persahabatan? Ya idemu bagus juga sih Niken, tapi aku masih bingung juga untuk memilih judul yang tepat. Ya, sama aku juga. Aku jadi takut kalau aku tidak bisa menyelesaikannya. Jangan khawatir, Nurul, Reva. Aku yakin kalian pasti bisa menyelesaikan tugas kalian. Semua terdiam sejenak dan akhirnya Nurul kembali memulai percakapan mereka. Terima kasih, Niken, untuk idemu. Namun, apakah aku boleh melihat puisimu? Aku tidak akan menyalin punyamu. Aku hanya menjadikannya referensi saja. Boleh tidak? Ya Niken, aku juga ingin melihat puisi yang sudah kamu buat. Apakah boleh? Oke, nanti akan aku kirimkan puisiku ke grup kita. Video call pun berakhir.
Setelah selesai video call, Niken mengirimkan tugas puisinya di grup mereka bertiga. Setelah selesai berkomunikasi dengan Niken, akhirnya Reva dan Nurul mengerjakan tugas puisi mereka. 2 hari kemudian, yaitu hari Senin, kegiatan Zoom pun sedang dilakukan untuk mengadakan ulangan harian live, menulis ulang puisi yang sudah ditugaskan ke dalam bentuk Word, dan memeriksa keakuratan antara isi puisi pada ulangan dengan yang ada pada tugas yang diberikan beberapa minggu yang lalu. Selamat pagi anak-anak. Pada kegiatan Zoom kali ini, Bapak akan mengadakan ulangan harian. Membuat puisi. Dan haruslah puisinya itu sama persis dengan tugas yang kemarin kalian kerjakan. Dan nanti ulangan hariannya itu ditulis dalam bentuk Word. Kemudian nanti kalau udah selesai, Bapak akan periksa ulangan harian kalian di sini. Kalian sudah boleh mengerjakan ulangan harian kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Ulangan harian pun sedang berlangsung. Niken yang membuat tugas puisinya sendiri itu pun tampak lancar saja mengerjakan ulangannya. Berbeda dengan Nurul dan Reva yang masih tidak terbiasa dalam membuat puisi itu tampak sangat gelisah. Karena pada saat diberikan tugas mereka hanya menyalin beberapa kalimat puisi yang didapatkan dari internet maupun dari puisi milik Niken. Pak Simon yang menyadari tingkah laku Nurul dan Reva tersebut langsung menegur keduanya. Nurul dan Reva, mengapa kalian kelihatannya sangat gelisah dan belum mulai ngerjain puisi kalian? Ya, baik-baik saja, Pak. Saya juga tidak apa-apa, Pak. Lalu kenapa kalian hanya diam saja dan belum mengerjakan ulangan kalian? Suasana pun tetap hening, karena Nurul dan Reva hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan Pak Simon. Hingga akhirnya, waktu mengerjakan ulangan berakhir dan Pak Simon meminta murid-muridnya untuk mengirimkan ulangan mereka ke classroom untuk diperiksa oleh Pak Simon. Baiklah, saya akan mulai memeriksa ulangan kalian. Silakan kalian untuk mengirimkan ulangan kalian di classroom dan di kolom yang telah Bapak sediakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kemudian, setelah semua muridnya mengirimkan tugasnya di classroom, Pak Simon yang sedang berada di rumahnya memeriksa kecocokan antara tugas yang telah dibuat dengan hasil ulangan muridnya itu. Pak Simon melihat puisi yang dibuat oleh Nurul dan Reva saat ulangan dengan yang ada di tugasnya tidaklah sama. Sedangkan isi puisi milik Niken yang ada di ulangan dengan tugasnya sama. Kemudian, setelah selesai memeriksa pekerjaan muridnya, Pak Simon pun memulai bertanya pada murid-muridnya, apakah tugas puisi yang pernah diberikan beberapa minggu yang lalu itu benar-benar hasil pekerjaan sendiri atau tidak. Karena Pak Simon curiga terhadap Reva dan Nurul yang kedapatan beberapa isi puisi pada tugas mereka sama dengan puisi milik Niken. Dan isi puisi dari tugas mereka tak sama dengan yang ada pada hasil ulangan yang dikumpulkan. Akhirnya, Pak Simon pun memulai percakapan untuk mengetahui apakah murid-muridnya akan jujur atau tidak. Baiklah anak-anak, Bapak sudah memeriksa hasil ulangan kalian.
dan yang mengerjakan dengan baik dan tepat, sama seperti yang ditulis pada tugas, hanya Niken. Sekarang Bapak ingin tanya, apakah tugas yang kalian kumpulkan benar-benar hasil pekerjaan kalian sendiri? Iya, Pak. Saya membuat dan mengerjakan tugas puisinya sendiri. Reva dan Nurul, apakah kalian mengerjakan tugas kalian sendiri? Reva dan Nurul hanya terdiam karena mereka mengetahui bahwa sepertinya Pak Simon mengetahui kalau tugas yang mereka kumpulkan itu bukanlah hasil mereka sendiri. Kemudian, Pak Simon pun melontarkan pertanyaan yang sama lagi kepada Nurul dan Reva. Namun, mereka berdua tetap dalam posisi diam hingga akhirnya Pak Simon bertanya lagi. Nurul dan Reva, mengapa kalian tidak menjawab pertanyaan saya? Saya mengerjakan sendiri, Pak. Saya juga, Pak. Lalu mengapa isi puisi kalian ketika ulangan tidak sama dengan yang kalian tuliskan pada tugas kalian? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Nurul maupun Reva karena mereka sangat ketakutan. Keadaan menjadi menegangkan. Niken pun hanya terdiam menyaksikan Pak Simon yang kelihatannya seperti sangat ingin Reva dan Nurul untuk jujur. Hingga akhirnya Pak Simon memulai percakapan lagi dengan Reva dan Nurul. Kalau tidak ada yang menjawab, Bapak anggap kalian tidak mengerjakan tugas puisi dan tidak mengikuti ulangan tadi. Maaf, Pak, apakah kalau saya berkata jujur maka Bapak akan memaafkan saya? Ya, tentu saja. Sebenarnya saya mendapatkan materi untuk tugas puisi tersebut dari internet dan dari puisi milik Niken. Saya menggabungkan keduanya dan ketika menulis saya hanya fokus menulis saja tanpa dibaca dan dipahami. Itulah alasan saya mengapa ulangan saya tidak sama dengan isi puisi yang ada pada tugas, Pak. Baiklah, alasanmu bisa Bapak terima. Kalau kamu, Nurul? Saya juga sama dengan Reva, Pak. Oh, jadi itulah alasannya juga mengapa dalam puisi kalian terdapat beberapa potongan kalimat yang sama dengan milik Niken. Baiklah, sekarang saya tanya dengan kamu, Niken. Apa benar kamu mengirimkan tugasmu kepada Reva dan Nurul? Ya, Pak. Maafkan saya, Pak. Awalnya mereka hanya meminta saran untuk tema puisi mereka, dan saya juga sudah menyarankan beberapa tema untuk mereka. Namun pada akhirnya mereka ingin melihat tugas puisi saya. Kemudian saya mengirimkannya karena mereka bilang hanya ingin menjadikannya referensi saja dan tidak menyalin puisi milik saya. Dan saya juga baru mengetahui kalau mereka mengambil beberapa potongan kalimat tugas puisi milik saya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Baiklah, kejadian ini dapat kamu jadikan pelajaran, ya, Niken, agar lain kali tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Untuk Reva dan Nurul, tugas puisi dan ulangan kalian Bapak kembalikan. Kalian harus membuat puisi lagi dengan benar-benar hasil pekerjaan kalian sendiri. Dan dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Dan Bapak harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Akhirnya, Reva dan Nurul membuat ulang tugas puisi mereka dan mereka mengerjakannya sendiri tanpa menyalin dari internet maupun milik Niken lagi. Sejak kejadian yang telah terjadi itu, Niken sudah tidak pernah lagi mengirimkan tugasnya pada Nurul dan Reva maupun pada teman-teman yang lainnya. Hubungan pertemanan antara Niken, Nurul, dan Reva pun tetap terjalin dengan baik, karena Niken sudah memaafkan kedua temannya tersebut.